Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto kemarin itu menuai banyak sorotan, menuai banyak analisa. Dan saya melihat bahwasanya bisa jadi ada kemungkinan Airlangga Hartarto ini bertemu dengan Surya Paloh sebagai mata-mata Jokowi untuk melihat kekuatan Partai Nasdem dan koalisi Anies Baswedan itu. Ya, semua berawal ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Tahun lalu kawan-kawan. Kemudian pada bulan lalu, tepatnya 28 Januari, Demokrat ikutan mendeklarasikan atau mengusung Anies Baswedan secara resmi untuk berlabuh pada Pilpres 2024. 2 hari setelahnya, secara mendadak, setelah kemudian Nasdem mendatangi Sekber Gerindra PKB sebagai gertakan, secara tiba-tiba 2 hari setelah itu PKS langsung mendeklarasikan atau mengusung Anies Baswedan juga secara resmi. Maka dengan adanya usungan dari PKS ini, sehingga kemudian PKS menjadi kepingan penyempurna terpenuhnya presidensial threshold kawan-kawan, sebanyak 20% atas dukungan dari PKS untuk Anies Baswedan, sehingga Anies Baswedan menjadi figur pertama yang mendapatkan presidensial threshold 20% dan diusung secara resmi oleh ketiga partai Demokrat, PKS, dan Nasdem tersebut. Nah, ada yang menarik setelah kemudian ketiga partai ini membentuk sebuah koalisi perubahan dan secara sepakat mengusung Anies Baswedan, dan sehingga kemudian menjadi trending ketika bertemunya Surya Paloh dan Airlangga Hartarto. Ada yang melihat pertemuan ini sebagai tarik-menarik Surya Paloh menawarkan ke Airlangga Hartarto, ke Golkar, untuk masuk dalam koalisi perubahan dan untuk mengusung bersama Anies Baswedan. Dan ada juga yang menganalisa bahwasanya Golkar juga meminta atau menawarkan Nasdem atau Surya Paloh untuk masuk ke dalam KIB dan mengkhianati Anies Baswedan. Ini yang kemudian sangat berat terjadi. Ya, seandainya Golkar masuk di koalisi perubahan, itu mungkin so-so saja itu. Dan P3 kemudian gabung, ngikut, dan PAN ngikut, itu so-so saja. Namun kemudian pandangan saya melihat, analisa saya mengatakan bahwasanya ini lebih daripada itu. Ya, jangan sampai Golkar menjadi poros Joko Widodo untuk memata-matai kekuatan Nasdem dan koalisi perubahan. Itu jangan sampai seperti itu. Tapi kan bisa jadi, ya kan? Ini hanya analisa kita, karena kita bisa melihat gerak-gerik Golkar selama ini. Pertama, Golkar tidak pernah berada di posisi oposisi, gitu. Selalu berada di jalur pemerintahan, selalu berada di jalur petahana. Itu Golkar itu. Selalu setia dengan pemerintahan, itu Golkar. Jadi wajar kemudian ketika analisa-analisa seperti ini muncul. Airlangga Hartarto menjadi poros Jokowi untuk memata-matai kekuatan Nasdem dan koalisi perubahan atau koalisi Anies Baswedan. Itu wajar itu. Memata-matai kekuatan lawan sangatlah penting untuk menuju pertarungan itu. Tapi terlepas dari semuanya itu, tentunya setiap orang, setiap tokoh memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Setiap organisasi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sudut pandang kawan-kawan melihat hal ini?
Apakah ada juga teman-teman yang sepakat bahwasannya bisa jadi Airlangga Hartarto menjadi poros Jokowi untuk memata-matai kekuatan Nasdem dan koalisi Anies Baswedan? Jika kalian sepakat akan hal ini, baik sepakat ataupun tidak, coba tulis di kolom komentar. Oke, saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.